Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Saputra, calon guru penggerak dari Kota Pekanbaru Riau. Di sini saya akan coba memaparkan hubungan antara paradigma inquiry apresiatif dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai frasa, kodrat alam, dan kodrat zaman. Inquiry apresiatif adalah sebuah proses pencarian pengalaman-pengalaman terbaik, di mana pengalaman itu adalah hal yang menghidupkan, yang mengarahkan pada keberhasilan. Inquiry apresiatif disebut juga sebagai proses menggali hal-hal yang terbaik, faktor-faktor penyebab keberhasilan dari diri kita, organisasi, atau masyarakat. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa selalu terdapat berbagai bakat, keahlian, cerita sukses, dan sumber daya di dalam diri organisasi yang dapat ditemukan dan dikembangkan oleh organisasi itu sendiri. Pendekatan ini memandang manusia dan komunitas sebagai sebuah kapasitas kekuatan yang dapat mewujudkan banyak hal, bahkan dapat mewujudkan hal-hal yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang mustahil, atau hal-hal yang selama ini dianggap hanyalah sebagai sebuah mimpi. Sekolah adalah sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Sumber daya itu berasal dari kepala sekolah, guru-guru, orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri. Jika sumber daya ini disatukan, tentunya akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan. Maksud pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai frasa kodrat alam dan kodrat zaman, anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Oleh karena itu, penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Seorang guru harus mampu membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih banyak. Namun, petani tidak mungkin mengubah bibit cabai menjadi berbuah tomat. Ketika seorang murid tidak mampu memahami materi pembelajaran tertentu, seorang guru tidak akan bisa memaksa murid tersebut harus bisa seperti murid lainnya. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Dan itu di luar kecakapan serta kehendak kaum pendidik. Pernyataan ini berkaitan dan selaras dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendidik harus bisa menggali hal-hal positif yang ada pada diri setiap siswa. Guru harus mencari cara bagaimana sisi positif dalam diri siswa tersebut dapat dipertahankan, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada pada diri siswa akan berubah menjadi sebuah potensi yang dimiliki. Pada dasarnya, setiap siswa memiliki bakat dan keahlian yang dibawa semenjak lahir. Guru di sekolah berperan menuntun agar bakat tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Peran pendidik dalam proses pembelajaran hanyalah sebagai pamong atau fasilitator bagi siswa. Dalam proses menuntun, siswa diberikan kebebasan. Namun, pendidik hanyalah sebagai pamong dalam memberi tuntunan
dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya, sehingga menjadikan mereka sebagai manusia yang merdeka lahir dan batin sesuai dengan kodratnya masing-masing. Adapun pemanfaatan inquiry apresiatif dalam mewujudkan perasa kodrat alam dan kodrat zaman dapat dilakukan dengan sistem Bagja dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagja merupakan model manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Bagja adalah singkatan dari B. Buat pertanyaan berdasarkan perubahan yang diinginkan. Pertanyaan tersebut adalah penentu arah, penelusuran, dan penyelidikan terkait perubahan yang akan dilakukan di sekolah. A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari pengalaman positif siswa atau individu, kelompok, maupun komunitas di sekolah. G. Gali mimpi. Galilah mimpi bersama rekan-rekan guru di sekolah sebagai gambaran ideal terhadap perubahan yang diinginkan. J. Jabarkan rencana dengan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. A. Atur eksekusi untuk melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Melalui pendekatan Bagja ini, pendidik akan lebih mudah dalam menuntun tumbuh dan kembangnya bakat siswa, karena guru memiliki perencanaan yang matang untuk melakukan perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Guru Bagja melahirkan siswa bahagia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.